Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang masih tetap belajar di rumah harus dengan semangat bahwa materi yang kita bahas hari ini adalah sistem pernapasan. Karena materinya cukup banyak, ini akan saya kelompokkan menjadi 3 sesi 1 ini. Nah, ini maksud dari pernapasan. Bernapas itu ada yang mengartikan proses keluar masuknya udara dan dari paru-paru. Proses pernapasan ini ada masuk, ada keluar. Yang masuk seringkali disebut dengan inspirasi, yang keluar sering disebut dengan ekspirasi. Ekspirasi dan inspirasi. Pernapasan ada yang menyebut juga respirasi. Itu proses pembakaran sari-sari makanan dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Ini sebetulnya proses yang cukup panjang dalam ilmiah, tetapi secara umum bernapas adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru. Kalau kita lihat gambarannya seperti lewat yang pertama masuk dan sini diolah di dalam paru-paru. Ada yang keluar, yang masuk tadi namanya inspirasi, yang keluar ekspirasi. Jadi pernapasan tadi dari gambaran tadi sebetulnya dalam tubuh sistem pernapasan ini terdiri atas beberapa organ atau alat-alat tubuh. Bila kita perhatikan, ini ada gambaran seperti ini. Kalau kita uraikan panjang masuk dari hidung sampai ke paru-paru, ini ada beberapa alat-alat yang dilewati. Yang pertama hidung, kita sudah tahu ya, ini tempat keluar masuknya udara. Ternyata di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut. Ya, rambut itu memiliki fungsi untuk menyaring kotoran. Dan juga di dalam hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi mengatur suhu tubuh. Dan dalam kaki namanya tekak, merupakan rongga atau persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Di sana dalam tekak terdapat apa yang dikatakan dengan epiglotis. Lanjutkan, jadi alat-alat pernapasan secara mudahnya adalah respirasi secara ilmiahnya. Ada laring, pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Ada trakea, sebetulnya trakea terdiri atas 3 lapisan. Selanjutnya ada bronkus, percabangan dari trakea. Ada bronkeolus, anak cabang dari bronkus. Kemudian ada alveolus, terdapat di dalam kantung alveolus
Dinding alveolus sangat tipis dan elastik, berbentuk bola pada permukaannya. Banyak terdapat pembuluh kapiler. Di sini di alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, yang kita tahu bahwa proses pernapasan ini tujuannya adalah mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, biasanya ditambah juga dengan air. Ya, kalau kita bernapas di depan kaca, maka kacanya seringkali kelihatan buram, itu karena kita saat bernapas keluar juga air. Dalam hal ini adalah uap air. Kemudian paru-paru, ya, kita mengenal paru-paru itu sendiri merupakan organ pernapasan yang utama. Di antara selaput tersebut dalam paru-paru ini ya, terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Ini kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini juru paru-paru, ini dalam paru-paru besar itu ya, biasanya kiri dan kanan ada dua. Kalau kita lihat seperti ini. Antara kiri dan kanan besar yang kanan. Demikian alat-alat dari pernapasan atau sistem respirasi pada manusia. Ini sebagai latihannya saya kasih sedikit, dan tugasnya yang utama adalah kamu tetap belajar di rumah. Nah, ini materi ini adalah materi tambahan. Yang utama baca buku. Ya, nanti yang ingin belajar lebih juga bisa membaca, mencari sumber literasi yang lain, salah satunya di internet. Ya, kamu bisa merangkum dengan sendiri. Ya, tidak harus persis buku, tidak. Karena kita yang jelas harapannya tetap belajar, karena belajar untuk kamu sendiri, modal kamu sendiri di masa yang akan datang. Yang jelas harus tetap semangat untuk belajar, walaupun tidak masuk, tidak ketemu teman-teman, dan bahkan tidak ketemu bapak ibu guru. Tapi saya tetap memantau tugas-tugas yang saya berikan, walaupun mungkin tidak saya cek satu-satu, tapi di rekaman saya ada. Jadi rekaman saya ada, tidak akan saya hilangi. Sehingga kalau kamu nanti di akhir nilainya kok jelek yang tugas, bisa protes. Ya, tapi di data saya simpan semua. Ini contoh-contoh soal, ini bisa kamu cari. Nah, ini demikian dari saya, harus tetap belajar di rumah. Tidak atau kurangi bermain layapan, cara Jawa nih ya. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.